Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji beserta syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan berbagai macam nikmat lainnya. Kemudian salat beserta salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tulab dan talibat, para santri dan santriwati MTS An-Najah tahun ajaran 2026-2027. Pertama saya mengucapkan ahlan wa sahlan. Ya, selamat datang di kudumikum wa hudurikum, yang kedatangan dan kehadiran kalian di sekolah kita ini. Sekolah apa namanya? MTS An-Najah, ya, Srengseng, Jakarta Barat. Saya ucapkan selamat datang kepada segenap santri dan santriwati yang telah bergabung untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu di MTS An-Najah. Ya. Ini adalah hari pertama kita datang untuk belajar di sekolah yang kita cintai ini. Ya. Maka perlu semangat yang baru. Bagaimana pada hari ini umumnya pakaian kita baru, sepatunya baru, bajunya baru, maka semangat pun harus semangat yang baru. Ya, semangat yang baru. Untuk apa? Untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu. Insyaallah di sekolah ini kita akan menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu umum. Di sini kita akan belajar bersungguh-sungguh supaya kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga di dunia ini, yaitu ilmu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim berulang-ulang kali memuji orang-orang yang memiliki ilmu. Memuji orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang Allah, tentang agama, tentang akhirat, tentang akhlak, tentang hukum, tentang adab dan sebagainya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu allazina amanu. Kemudian apa? Wallazina utul ilma darajat. Allah akan naikkan kedudukan dua macam manusia. Yang pertama apa? Orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang pertama orang-orang yang beriman. Dan yang kedua adalah orang-orang yang diberikan ilmu. Ya, Allah berjanji. Dan janji Allah ini pasti ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berusaha memenuhi kriterianya. Yang Allah janjikan adalah mengangkat tinggi derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Berarti harus ada iman dan harus ada ilmu. Dan ilmu itu tidak diperoleh ya dengan tidur, dengan banyak bermain, dengan banyak bercanda, tidak. Tapi dengan belajar bersungguh-sungguh. Sebagaimana sabda Rasulullah, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh adalah dengan belajar. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan yang belajar. Yang mendapat ilmu adalah yang bersungguh-sungguh. Kalian mungkin lihat ya, teman-teman kalian mungkin ada yang rajin, ada yang malas. Yang bagus prestasinya yang mana? Yang rajin, yang sungguh-sungguh. Adapun yang malas-malas, maka dia jadi orang yang biasa. Ya, prestasinya biasa saja. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an janjikan ketinggian derajat ya bagi dua macam manusia, yaitu orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu. Diberikan ilmu tentunya setelah dipelajari, setelah dituntut dalam waktu yang lama, setelah bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya, ya. Makanya seorang alim mengatakan lan tanalal ilma birahatil jisim.
Bagaimana Yahya ibnu Abi Katsir mengatakan, kamu tidak akan peroleh ilmu kecuali dengan apa? Sungguh-sungguh, tidak dengan bersantai, tidak dengan malas-malasan, tidak dengan ya semangat yang kendor, tidak, tapi dengan sungguh-sungguh. Ya, Imam Syafi'i juga mengatakan, kamu nggak akan dapat ilmu, wahai saudaraku, kecuali dengan 6. Salah satunya adalah al-hirs, yaitu semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Ya, nanti kita di sini akan belajar banyak ilmu, dan semuanya memerlukan semangat yang tinggi, memerlukan gairah yang tinggi, ya, dalam talabil ilm, dalam menuntut ilmu, supaya kita jadi orang yang alim, supaya kita jadi orang yang alim. Dalam Al-Quran juga Allah SWT puji ya orang yang berilmu lewat firman-Nya, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lam. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Bagaimana kira-kira? Beda atau sama? Beda jauh, ya. Antara orang yang alim dengan orang yang jahil itu beda sangat jauh, ya. Orang yang alim dimuliakan, dijadikan tempat bertanya, tempat minta fatwa, ya, tempat meminta penjelasan tentang suatu hukum, dimuliakan di masyarakat. Tapi orang jahil nggak ditanya, ya, nggak diposisikan dengan posisi yang mulia karena tidak ada ilmu dalam dirinya. Nah, makanya kita berusaha agar mendapatkan ilmu, sesuatu yang membuat kita mulia, sesuatu yang membuat kita berbeda, membuat kita istimewa di dunia dan juga di akhirat. Bahkan Allah SWT berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah al-ulama. Sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah takut kepada Allah. Ya. Buah dari ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini beberapa ayat Al-Qur'an yang memuji ilmu dan orang yang berilmu. Demikian pula hadis Nabi SAW. Di antaranya Rasulullah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dia jadi orang yang baik, maka Allah buat dia mengerti ilmu agama. Di antara tanda-tanda Allah ingin jadikan seorang hamba menjadi hamba yang baik, Allah kuatkan niatnya untuk menuntut ilmu. Allah buka hatinya untuk menuntut ilmu, seperti antum dan antuna ini. Semangat untuk menuntut ilmu. Ada niat yang kuat, tekad yang bulat dalam hatinya untuk talabil ilm, untuk mencari ilmu. Ini tanda Allah ingin jadikan kita sebagai hamba yang baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Ya, perhatikan hadis Rasulullah. Barang siapa yang Allah kehendaki, berarti tidak semua yang Allah kehendaki jadi orang yang talabul ilm. Ada hamba-hamba pilihan yang Allah bukakan hatinya, yang Allah timbulkan keinginan dalam hatinya. Untuk apa? Untuk talabil ilm, untuk mencari ilmu. Ya, jangan sampai minder. Saya belajarnya di madrasah, belajarnya di sekolah Islam. Ya. Jangan sampai ada rasa minder. Sementara yang lain sekolah yang mahal, ya. Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita untuk menuntut ilmu di sekolah Islam seperti sekolah kita ini, Ma'had An-Najah. Itu tanda bahwa Allah ingin jadikan kita sebagai hamba yang baik. Mau nggak jadi hamba yang baik? Semuanya pasti mau. Ya, hamba yang baik. Hamba yang taat kepada Allah. Hamba yang senantiasa mengikuti Rasulullah. Hamba yang senantiasa bermuamalah dengan sama manusia dengan muamalah yang baik. Hamba yang berakhlak mulia. Nah, itulah yang Allah inginkan dari ilmu ini. Ini adalah suatu kemenangan bagi kita. Ketika kita memutuskan untuk
mencari ilmu. Ya. Mencari ilmu. Dan setiap langkah yang kalian langkahkan dari rumah ke sekolah setiap hari, itu adalah salah satu upaya mudah untuk masuk surga. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah mudahkan dengannya jalannya menuju surga. Dari rumah kita berangkat ke sekolah, berapa langkah yang kita langkahkan? Banyak. Begitu juga ketika pulang. Allah SWT mudahkan kita mencari ilmu. Makna yang lain dari menempuh jalan mencari ilmu adalah segala upaya yang diusahakan oleh seorang hamba untuk mendapat ilmu. Apa upaya menuntut ilmu? Dia menghafal, dia mencatat, dia mendengar penjelasan guru, dia berusaha memahami, dia bertanya, dia mengulangi pelajaran, dan seterusnya. Ini juga jalan untuk mencari ilmu. Dan semuanya merupakan jalan memudahkan seorang hamba masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semuanya merupakan jalan yang memudahkan seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus semangat. Jangan malas. Ya. Jangan malas dalam menuntut ilmu. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Perhatikan guru-gurunya nanti memberikan pelajaran, semangat dalam menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita malas, maka tidak ada ilmu yang akan kita peroleh. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan apa? Dengan belajar. Ya. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar. Kalau nggak belajar, nggak dapat ilmu. Ya. Maka terus belajar sedikit demi sedikit, ya, maka nanti akan mendapatkan ilmu yang banyak. Harapan kita nanti kalian tamat dari sini luas pengetahuannya, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Ya, bisa wudhu dengan benar sesuai sunnah Rasulullah, bisa sholat dengan benar, bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia, beradab dengan adab-adab yang indah, berkata-kata yang baik, jadi anak yang soleh, taat kepada kedua orang tuanya. Ya, di lingkungannya dikenal sebagai orang yang baik, bukan orang yang akhlaknya jelek, ya, dan mempunyai prestasi dunia. Nah, itu yang kita inginkan dari pendidikan yang kita jalankan di sekolah kita ini. Jadi tetap semangat, jangan malas-malasan, ya. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, "Wa may yatahayyab su'udal jibal, asya abadad dahri bainal hufar." Orang yang malas untuk mendaki suatu kesulitan, orang yang malas untuk menghadapi suatu kesulitan, seperti kesulitan belajar, maka selama-lamanya dia akan tertinggal dari orang. Maka selama-lamanya dia akan tertinggal dari orang. Dia akan ada kemajuan dalam hidupnya. Dia tidak akan ada kelebihannya dari seseorang. Makanya kita harus semangat. Ya. Makanya kita harus jaga semangat kita nanti di sekolah kita ini. Pelajaran tentu ada yang mudah, ada yang sedikit sulit, ada yang sulit. Maka kita perlu semangat yang tinggi dalam belajar. Siap? Siap semuanya, ikhwan dan akhwat? Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala teguhkan niat kita dan Allah tambahkan semangat kita untuk terus menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.